Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka menilai Amerika Serikat memanfaatkan waktu negosiasi untuk mempersiapkan operasi militer jika perundingan gagal. Namun Iran juga telah bersiap dengan skenario terburuk. Perundingan dan juga gencatan senjata yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika Serikat begitu ya. Ada juga yang mengatakan atau membacanya bahwa ini sebenarnya Amerika Serikat tidak sebenarnya serius, tapi sedang mempersiapkan serangan selanjutnya untuk Iran. Anda pendapatnya seperti apa? Dari situ saya sebenarnya melihat ini adalah strategi klasik ketika melakukan diplomasi atau negosiasi oleh Amerika Serikat, Mas, yaitu menggabungkan antara talk dengan fight. Dalam hal ini adalah otot begitu ya, otot dengan negosiasi begitu, diplomasi. Nah, dalam konteks diplomasi kita lihat bagaimana kemarin JD Vance dengan juga Kushner dan juga Witkoff begitu ya. Namun di sisi lain kita juga melihat dalam sisi militer begitu ya, kita lihat bagaimana lebih dari 70 pesawat dan juga awaknya begitu bergeser dari Eropa ke Middle East. Nah, ini selain juga memang juga ada pergerakan dari selatan begitu ya ke arah Middle East. Nah, memang kalau kita lihat ini sebenarnya sangat klasik dalam berbagai negosiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan sebelumnya di dalam konteks Afghanistan maupun dalam konteks lainnya di periode-periode sebelumnya ketika melakukan negosiasi. Amerika Serikat memang jarang hanya melakukan diplomasi saja, Mas, tapi juga menggunakan elemen otot. Dalam konteks ini adalah arm begitu ya, yang juga diperkuat dengan jumlah pasukan yang digeser ke Timur Tengah. Jadi dalam konteks ini memang untuk sebagai elemen koersif bagi Iran untuk mempertahankan ceasefire dan bahkan mungkin juga menerima poin-poin yang diinginkan oleh Amerika Serikat, karena kita tahu juga bahwa statement yang disampaikan oleh JD Vance adalah bahwa apa yang diberikan atau disampaikan pada statement pada Islamabad Talk adalah final offer dari Amerika Serikat. Nah, ini tentu saja untuk memperkuat argumen ini, makanya Amerika Serikat juga tidak hanya menghentikannya hanya sampai diplomasi saja, tapi juga mengirimkan pesawat yang jumlahnya banyak begitu ya, dan besar begitu, yang bergeser dari Eropa ke Middle East, ke beberapa military base atau basis militer di seperti di Israel dan Jordan. Juga dari selatan juga beberapa kapal sudah mulai bergeser ke arah Timur Tengah, Mas Imron. Saya tertarik dengan pendapat dari Bu Fauzia soal strategi klasik tadi dan beberapa kali dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat negosiasi berlangsung. Berarti Iran sebenarnya sudah bisa membaca bahwa terkait dengan tanda kutip strategi klasik ini saat negosiasi yang sedang berlangsung di Islamabad beberapa waktu lalu? Betul, Mas. Kita tahu bahwa Iran ini sudah lama mempersiapkan strategi ini gitu ya. Bahkan mereka juga Iran juga dengan statement yang disampaikan oleh Arakci dan juga Galibaf beberapa kali menyampaikan bahwa mereka sudah sangat siap tidak hanya dalam konteks militer tapi juga berdiplomasi. Dan salah satu indikator yang saya ingin lihat dalam konteks ini adalah bagaimana Amerika Serikat menjadi pelaku pertama yang keluar dari negosiasi dan bukan Iran ya yang pertama. Jadi dalam konteks ini kita melihat endurance atau daya tahan diplomasi yang dimiliki oleh Iran juga cukup tinggi, Mas. Jadi dia bukan menjadi aktor pertama yang keluar dari atau menyelesaikan sesi negosiasi yang berlangsung selama 21 jam kemarin. Penasehat media Presiden Iran mengungkap kesempatan belum hilang meski perundingan AS dan Iran di Pakistan Sabtu lalu berakhir tanpa kesepakatan. Iran menyatakan kedua negara telah menyampaikan tuntutan dan setidaknya mencapai pemahaman tentang posisi masing-masing. Penasihat Presiden Iran menyarankan agar Tiongkok dan Rusia ikut berperan jadi mediator dalam negosiasi tahap selanjutnya. Tahap itu akan menjadi sangat penting karena baik AS dan Iran akan mengevaluasi tanggapan satu sama lain. رو اشاره کرده که از نظر خودش آمریکایی‌ها درکی از خواسته های ایران پیدا کردن و متقابلا همین اینجور، اما تصمیم گرفته نشده و این خیلی چیز عجیبی هم نیست. من تصور میکنم که پاکستان برای این کار کوچیک بود. اگر مثلا چین یا در مرحله بعد اگر روسیه، اگر اینها بودند خیلی راحت‌تر میشد مذاکره کرد، میشد به توافق رسید.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Iran bilang semua negosiator Teheran berupaya maksimal di Islamabad, Pakistan. Iran memastikan meski negosiasi dengan AS gagal, jalur diplomatik terus berlanjut. Iran juga memastikan akan memulai perubahan rezim atas Selat Hormuz yang diklaim akan jadi pencapaian sangat penting. Pemerintah Iran juga mengungkap dampak perang yang merusak ratusan hunian hingga fasilitas layanan publik, termasuk rumah sakit, apotek, dan layanan darurat. Iran mengklaim ada 900 lebih sekolah yang ikut hancur. مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. Sesaat lagi, saudara, aktivis berpawai di kota Milan menuntut penghentian segera operasi militer